produktivitas, kami dari kelompok 1, kami akan menyampaikan presentasi mengenai analisis produktivitas pada sektor jasa. Adapun anggota pada kelompok kami ada Nabila, Evan, Rakatama, saya Anissa, dan juga Diana. Next. Berikut ini merupakan outline dari presentasi yang akan kami sampaikan, di mana yang pertama kami akan menyampaikan latar belakang dan pengertian sektor jasa, kemudian bagaimana kondisi kinerja sektor jasa di Indonesia, yang ketiga faktor yang berpengaruh pada kinerja sektor jasa, kemudian analisis pada salah satu bidang dalam sektor jasa, rekomendasi strategi untuk meningkatkan sektor jasa, dan juga kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang dan pengertian sektor jasa. Dari Ibu Mari Elka Pangestu, yaitu Menteri Pariwisata pada tahun 2010 sampai 2014, menyampaikan bahwa sektor jasa memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDB nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Kemudian mengenai pengertian sektor jasa, Wolfe pada 1995 menyebutkan bahwa sektor jasa atau yang biasa disebut juga dengan sektor tersier adalah sektor yang mengandalkan keterampilan manusia dalam menyediakan produk jasa. Sedangkan Mihnenoka dan Saulitis menyebutkan bahwa dalam jangka panjang, kontribusi sektor primer akan menurun dan diikuti dengan meningkatnya kontribusi sektor tersier. Kemudian sektor tersier ini merupakan sektor yang berkembang pada tahap akhir perkembangan perekonomian, dan sektor ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian peningkatan share tenaga kerja pada sektor ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pula. Kemudian latar belakang yang kami usulkan di sini adalah adanya keterjebakan Indonesia dalam Middle Income Trap atau MIT selama 30 tahun dari tahun 1993 sampai dengan 2022. Adapun pada tahun 2045 diprediksikan Indonesia itu akan mengalami peningkatan PDB-nya sehingga kita sudah bisa melewati threshold high income dan keluar dari middle trap income ini. Kemudian bagaimana untuk mencapai hal ini? Salah satunya yang perlu diperhatikan adalah pada sektor jasa. Next. Nah, ini adalah roadmap bagaimana untuk mengeluarkan Indonesia dari keterjebakan MIT. Adapun adanya goals pada 2045, yaitu Indonesia Emas, ini dibutuhkan transformasi struktural dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Kemudian transformasi ekonomi ini dilakukan dengan perubahan struktural melalui perubahan struktur ekonomi yang sebelumnya bergantung pada sektor primer menjadi lebih bergantung pada sektor sekunder dan juga tersier atau sektor jasa. Kemudian produktivitas pada sektor jasa ini menjadi penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi prematur deindustrialization atau turunnya sektor sekunder yang prematur atau prematur servification seperti itu. Kemudian berikut ini merupakan klasifikasi lapangan usaha pada sektor jasa. Adapun kodenya adalah G sampai dengan U. Nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut ini merupakan klasifikasi lapangan usaha G sampai dengan I, di mana G adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kemudian untuk H merupakan subsektor transportasi dan pergudangan. Kemudian untuk I merupakan subsektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum. Adapun definisi, ciri-ciri dan contohnya ada pada slide. Next. Selanjutnya subsektor J ada informasi dan komunikasi, K ada jasa keuangan dan asuransi, dan L ada real estate. Next.
Kemudian klasifikasi M ada jasa profesional, ilmiah, dan teknis. Untuk N ada jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya. Untuk subsektor O ada administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Kemudian P ada jasa pendidikan, Q jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan R ada kebudayaan, hiburan, dan rekreasi. Kemudian di S ada kegiatan jasa lainnya, T ada jasa perorangan, kemudian untuk U ada kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya. Kemudian berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan pertumbuhan GDP dari sektor jasa. Adapun GDP dari sektor jasa di Indonesia meningkat menjadi 50.800 sekian miliar pada kuartal keempat tahun 2024. PDB dari sektor jasa di Indonesia ini sendiri memiliki rata-rata sebesar 41.000 sekian miliar dari tahun 2010 hingga 2024 dan mencapai puncak tertingginya sebesar 59.000 sekian miliar pada kuartal keempat tahun 2023. Di sini ditampilkan pada grafik adanya nilai tertinggi pada kuartal 4 di 2023. Selanjutnya berikut ini merupakan kondisi pertumbuhan share nilai tambah dan juga tenaga kerja per sektor usaha. Grafik yang di kiri menunjukkan share nilai tambah per sektor usaha, di mana kita bisa melihat bahwasannya nilai tambah dari sektor tersier atau jasa ini mengalami peningkatan, sedangkan sektor sekunder yang berwarna kuning mengalami tetap dan sektor primer menurun. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat gejala deindustrialisasi di mana adanya pengurangan di sektor sekunder dan juga primer. Kemudian dari share tenaga kerja per sektor usaha juga kita bisa lihat bahwasanya share tenaga kerja di sektor tersier ini meningkat dan menjadi sektor dengan jumlah tenaga terbanyak. Kemudian sektor sekunder pertumbuhannya itu tidak sebesar sektor tersier dan sektor primer ini mengalami penurunan. Next, kemudian kita bisa melihat bagaimana penyerapan tenaga kerja di sektor tersier. Kita bisa lihat bahwasannya rendahnya value added atau nilai tambah dari sektor primer ini menyebabkan banyak tenaga kerja yang beralih dari sektor primer atau sektor pertanian ke sektor tersier yaitu jasa. Kemudian dilihat dari elastisitas penyerapannya juga, sektor jasa ini memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang paling besar di antara sektor yang lainnya, yaitu sebesar 0,85. Kemudian dari tingkat pendidikannya juga, pekerja pada sektor primer itu didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD ke bawah, sedangkan pekerja yang bekerja pada sektor sekunder dan tersier didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SMP ke atas. Kemudian keterkaitannya dengan piramida penduduk nasional Indonesia, saat ini kita tahu bahwasanya struktur piramida kependudukan di Indonesia ini mengarah dari kondisi ekspansif menjadi kondisi stasioner, di mana usia penduduk produktif ini lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan angkatan kerja dan angkatan kerja ini apabila diserap dengan baik oleh ketiga sektor tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian karena sektor jasa ini memiliki elastisitas yang besar, maka diharapkan kelebihan tenaga kerja ini dapat diserap dengan baik melalui adanya sektor tersier yang produktif. Kemudian indikasinya pada sektor jasa karena banyak angkatan kerja yang tersedia, maka permintaan pada sektor jasa ini juga akan mengalami diversifikasi dan nantinya akan diharapkan akan meningkatkan produktivitas pada sektor jasa juga. Oke, selanjutnya kondisi kerja sektor jasa di Indonesia.
sektor jasa di Indonesia jauh lebih tinggi menyumbang pertumbuhan produktivitas ekonominya ketimbang sektor manufaktur, agrikultur, serta sektor industri lainnya. Jadi ini menurut pendapat pakar yaitu Aditya Mato sebagai selaku Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. Beliau ini membuat pernyataan ini dalam virtual conference seperti itu. Nah, sebenarnya berdasarkan master plan Indonesia itu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia MP3EI, Pulau Jawa itu menjadi koridor pendorong industri jasa dan industri dan jasa nasional. Jadi pembagian koridor ini tuh sebenarnya berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di masing-masing wilayah. Dengan pendekatan tersebut, potensi keunggulan daerah yang ada di masing-masing wilayah terus digali dan ditingkatkan. Nah, tapi pada data Badan Pusat Statistik di tahun 2024, perubahan ekonomi di seluruh Indonesia itu tumbuh positif, tapi kalau misalnya Pulau Jawa kita lihat itu ada penurunan sebanyak 0,04 dari tahun 2023. Nah, itu tuh disebabkan oleh apa? Karena penurunan kinerja sektor, penurunan kelas menengah dan konsumsi rumah tangga, faktor musiman dan cuaca pada sektor pertanian, dan ketidakpastian ekonomi global. Jadi, walaupun turunnya tidak signifikan di area ini, tapi sektor jasa juga mengalami penurunan ya. Nah, untuk kontribusi sektor jasa terhadap produktivitas nasional, ini ada data dari tahun 2022 sampai 2024 dapat dilihat bahwa memang sektor jasa ini cukup dominan. Pada tahun 2022 itu dominan di transportasi dan pergudangan itu sebesar 19,87%. Nah, sedangkan kalau misalkan di tahun 2024 itu di jasa lainnya. Jadi kalau misalnya di jasa lainnya ini kayak pariwisata, rekreasi, dan lain-lain. Nah, untuk dari tahun 2015 sampai 2018 itu sebenarnya sektor jasa kita itu ada di 5,7. Itu tuh nilai tambahnya. Nah, sedangkan di 2020 sampai 2024 itu 6,8 sampai 7,1. Itu merupakan peningkatan yang sangat signifikan. Nah, berikutnya ini ada data dari berita resmi statistik dari BPS itu bahwa subsektor jasa dari yang transportasi pergudangan ke bawah ini atau dari yang tadi dari G ke bawah sampai U itu pertumbuhan prostitusi pada tiga subsektor yaitu transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya. Jadi apa yang menyebabkan hal ini? Karena ada meningkatnya mobilitas masyarakat pada saat libur Nataru. Nah, kalau misalnya penjelasannya ada di atas ini ya. Kemudian ada faktor-faktor penentu dari kinerja sektor jasa ini. Diawali dari inovasi teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi dan juga digitalisasi seperti cloud computing, IoT, dan juga data analitik itu membuktikan bahwa meningkatkan produktivitas sektor jasa yang secara signifikan. Menurut studi dari World Bank pada tahun 2023, digitalisasi ini meningkatkan efisiensi logistik sebesar 22% dan juga mengurangi downtime operasional sebesar 35%. Lalu yang kedua ada faktor pendidikan. Ini menunjukkan bahwa berpendidikan SMA itu menghasilkan nilai tambah 2 kali lipat lebih tinggi daripada lulusan SD menurut studi LPM FBE UI. Lalu yang ketiga ada pengalaman kerja, yaitu setiap pengalaman kerja 1 tahun itu akan meningkatkan produktivitas 1,2% pada sektor perdagangan dan akomodasi. Next. Nah, kemudian pada faktor upah, yaitu kenaikan upah minimum 10% meningkatkan produktivitas pekerja jasa 3,5% di wilayah Jawa Barat. Lalu ada infrastruktur dan aksesibilitas. Di sini meningkatkan investasi infrastruktur terutama pada bidang digital yang mana meningkatkan kontribusi sektor ICT terhadap PDB Indonesia dari 4,23% pada tahun 2023 menjadi 5,1% di tahun 2024. Investasi infrastruktur berkontribusi signifikan terhadap produktivitas sektor jasa.
yang mana dia melakukan peningkatan akses pasar, kemudian efisiensi operasional, dan juga aglomerasi ekonomi. Di sini melalui proyek strategis nasional atau PSN seperti jalan tol, bendungan, dan juga peningkatan jaringan 5G itu telah menciptakan nilai 1,933 triliun yang mana menjadi nilai tambah ekonomi pada tahun 2024. Tapi diperlukan juga kebijakan inklusif untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah yang belum diratakan pada infrastrukturnya. Kemudian ada faktor permintaan konsumen, yang mana permintaan konsumen ini terhadap pelayanan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen, juga berubah seiring waktu. Oke, next. Nah, kemudian ada faktor pendukung dan juga tantangan. Di sini ada faktor pendukung dimulai dari investasi yang meningkat pada tahun 2015, yaitu nilai investasi di sektor jasa berhasil menyamai industri manufaktur. Lalu yang kedua ada keterkaitan antar sektor lainnya, yaitu sektor jasa ini memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, yang mana ini seperti manufaktur dan juga perdagangan. Lalu yang ketiga ada peran kebijakan pemerintah, yaitu dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional di tahun 2005 hingga 2025, itu pemerintah menekankan peningkatan daya saing global melalui inovasi dan juga penguasaan teknologi di sektor jasa. Lalu tantangannya sendiri yaitu daya saingnya rendah. Nah, di sini daya saingnya masih lemah dari pelaku industri jasa akibat regulasi yang dibatasi. Kemudian juga ada restriksi investasi asing yang mana terjadinya pembatasan investasi asing di subsektor seperti transportasi dan juga logistik itu menghambat persaingan yang sehat. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kutipan dari Insinyur Heliza, yaitu selaku Direktur Perundingan Jasa, Perdagangan Jasa. Nah, di sini menurut Insinyur Heliza itu kepentingan Indonesia dalam perundingan perdagangan itu dibagi menjadi dua, yaitu dalam sektor internal, yaitu mendorong pembangunan sektor jasa dan melalui penyedia produk jasa asing untuk memahami jasa domestik yang belum dapat dipasok oleh penyedia jasa domestik. Sedangkan yang eksternal itu untuk membuka akses pasar di negara partner melalui pembelian preferensi seperti penghapusan penghambatan dan juga pengakuan tenaga profesional. Selanjutnya dilakukan analisis terkait sektor transportasi dan juga pergudangan. Bisa kita lihat pula berdasarkan grafik yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan, bahwa ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,3%. Penyumbang utama dari pertumbuhan ini yakni adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Lalu bisa kita lihat pula bahwa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah jasa lainnya sebesar 9,8%, lalu diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,69%. Namun angka ini turun dari tahun 2022, bisa kita lihat turunnya cukup signifikan karena mungkin saja disebabkan oleh adanya normalisasi aktivitas ekonomi pasca pandemi. Lalu dalam pengerjaan tugas ini kami memilih pemain utama atau big player dari sektor jasa ini berupa sektor logistik dan juga pergudangan. Mengapa kami tidak memilih sektor jasa lainnya? Karena sektor jasa lainnya ini terdiri atas jenis-jenis lapangan usaha yang cukup heterogen, yang mana cukup sulit untuk kami khawatir akan cukup sulit untuk dibandingkan nanti dengan negara lainnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sektor logistik maupun transportasi ataupun pergudangan ini mencakup penyediaan angkutan penumpang maupun barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air maupun udara, serta kegiatan-kegiatan berhubungan seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, pergudangan, dan sebagainya. Bisa kita lihat bahwa model intelligence ini memprediksi market size dari sektor kargo dan juga logistik di Indonesia ini akan mencapai 131,2 billion US dollar pada tahun 2025 dan akan mencapai 178,1 billion US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR sebesar 6,29%. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya investasi yang besar dari pemerintah terkait infrastruktur termasuk pelabuhan, jalan tol, dan juga bandara.
Nah, researchandmarkets.com ini kemudian mengkategorikan pasar logistik dan kargo di Indonesia menjadi 4 kategori, yaitu service, application type, dan juga geographical landscape. Bisa kita lihat pula bahwa sektor transportasi dan juga warehousing ini termasuk ke dalam pasar logistik dan kargo di Indonesia. Nah, lalu bisa kita lihat pula bahwa supply chain Indonesia ini telah memprediksi sektor transportasi dan pergudangan di tahun 2025 ini akan mengalami pertumbuhan sebesar 12,53%, atau dengan kata lain akan berkontribusi terhadap GDP Indonesia sebesar 1.603 triliun. Ya. Lalu bisa kita lihat pula bahwa Bappenas mengemukakan bahwa biaya logistik untuk kegiatan domestik dan juga ekspor pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 23,37% terhadap PDB Indonesia, yang mana angka ini cukup menurun dibandingkan tahun 2022 maupun 2021. Nah, berdasarkan sumber ini diidentifikasi bahwa terdapat perbaikan efisiensi dalam sektor logistik, lalu juga transportasi laut yang menjadi pilihan utama dalam perdagangan internasional di Indonesia, serta transportasi darat yang menjadi pilihan utama dalam perdagangan domestik. Lalu bisa kita lihat pula dari data ini bahwa jumlah kargo yang ditransportasikan melalui railway atau jalur rel itu di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 yakni sebesar 8 ton. Lalu kita lihat pula menurut World Bank, Indonesia ini berada pada peringkat ke-55 terkait kualitas dan juga kompetensi logistik, peringkat ke-51 terkait pelacakan dan juga penelusuran paket, dan juga peringkat ke-62 terkait ketepatan waktu pengiriman. Lalu bisa kita lihat pula dari data kontribusi PDB sektoral per pekerja tahun 2022 bahwa sektor transportasi dan pergudangan ini memiliki kontribusi PDB per pekerja yang sebenarnya tidak jauh dari nilai rataannya, yakni sebesar 82 juta rupiah. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa walaupun jumlah pekerja di sektor ini cukup banyak, namun produktivitas terhadap PDB per pekerjanya itu nggak setinggi dari sektor-sektor yang lebih padat modal seperti mungkin informasi dan komunikasi maupun real estate. Nah, namun sektor transportasi dan pergudangan ini memiliki jumlah pekerja yang cukup besar, yang mana dengan kata lain walaupun kontribusi per pekerjanya itu lebih rendah, tapi kontribusi sektoralnya ini secara keseluruhan terhadap ekonomi Indonesia ini tetap signifikan. Lalu ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang tadi, namun ini untuk data 2024 bisa kita lihat pula intinya untuk sektor transportasi dan pergudangan di tahun 2024 ini ya hanya sekitar 106,78 juta per tenaga kerja. Nah, dengan kata dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa meskipun tidak sebesar sektor-sektor lainnya, sektor ini tuh tetap menunjukkan peranan penting dalam mendukung distribusi barang dan juga mobilitas ekonomi di Indonesia. Lalu ini selanjutnya kami melakukan benchmark ataupun membandingkan kinerja dari segi logistik di Indonesia dengan Singapura, yang mana mengapa kami milih Singapura, karena kalau kita lihat dari World Logistics Performance Index, Singapura ini di peringkat yang cukup tinggi ya, bahkan di atas Finland maupun Switzerland. Lalu apalagi di ASEAN, tentunya Indonesia itu jauh di bawah Singapura, yang mana skornya itu 3. Dan Indonesia ini berada di peringkat ke-63 global. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia itu sebenarnya masih menghadapi tantangan dalam segi efisiensi logistik. Di sisi lain, Singapura ini telah cukup unggul dengan infrastruktur dan juga sistem logistiknya. Lalu ini merupakan kondisi dari sektor transportasi dan juga pergudangan di Singapura. Bisa kita lihat bahwa sectoral components of nominal GDP atau persentase dari GDP di tahun 2023 itu sebesar 6,8, di mana lumayan ya ada di peringkat kelima ya kalau kita lihat. Next. Lalu berikut merupakan data terkait laju pertumbuhan dari sektoral yang ada di Singapura. Bisa kita lihat bahwa kalau ditinjau dari berdasarkan sektornya, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi ini adalah di sektor akomodasi sebesar 7,1%. Nah,
Adapun untuk sektor transportasi dan pergudangannya itu memiliki laju pertumbuhannya sekitar 5,8%. Lalu kalau kita lihat dari persentase dari kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP di tahun 2024, yang paling tinggi itu adalah di sektor wholesale trade gitu. Next. Oke, lalu bisa kita lihat pula dari slide ini bahwa Modern Intelligence ini telah memprediksi market size dari sektor kargo dan juga logistik Singapura yang mana akan mencapai sebesar 69,8 billion US dollar pada tahun 2025 dan akan mencapai 84,92 billion US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR-nya itu sebesar 4%. Lalu juga diketahui bahwa dari website ini juga disebutkan industri ini tuh telah memperkerjakan lebih dari 200.000 orang sehingga diprediksi akan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Lalu bisa kita lihat pula di gambar yang market concentration bahwa pasar kargo dan juga logistik di Singapura ini sifatnya adalah terfragmentasi dengan persaingannya itu yang lumayan tinggi. Nah, kondisi ini mencerminkan bahwa dinamika pasar kargo dan juga logistik di Singapura ini cukup kompetitif, di mana banyak perusahaan yang beroperasi tanpa adanya monopoli maupun oligopoli dari perusahaan-perusahaan besar tertentu. Next. Lalu dari data ini juga bisa kita lihat pula bahwa pada tahun 2024 sektor transportasi dan juga pergudangan di Singapura ini mengalami lonjakan produktivitas sebesar 6,4%, yang mana ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional yang cukup signifikan gitu. Nah, peningkatan ini juga didorong oleh adanya kemajuan teknologi, otomatisasi, serta optimasi rantai pasok dan juga logistik. Lalu juga ada peningkatan permintaan layanan transportasi, yang mana hal ini dipicu oleh adanya pertumbuhan e-commerce di Singapura dan juga adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lalu kami selanjutnya mencari tahu program-program apa yang dijalankan oleh pemerintah Singapura yang khususnya ya terkait logistiknya, di mana bisa kita lihat pula yang pertama adalah attract new investment and transform existing warehouse operation to grow the logistics industry, di mana fokusnya itu adalah pada pengoperasian gudang otomatis dan yang terbaik di kelasnya. Lalu juga dalam hal ini disertakan pula gudang ke dalam kerangka penilaian GODC atau Good Distribution Center Excellence yang tujuannya adalah untuk mendukung inovasi dalam manajemen rantai pasok. Nah, lalu yang kedua adalah create quality jobs locals and focus on job redesign by leveraging digital technologies, yang mana dilakukan dengan Singapura ini akan bermitra dengan pemain-pemain industri dan juga asosiasi perdagangan, khususnya untuk mendukung pelatihan pekerja gitu dalam menjalankan tahun baru dan juga inovasi baru. Jadi seiring dengan adanya peningkatan teknologi dan banyaknya inovasi-inovasi, tentunya dari segi SDM-nya perlu ditingkatkan. Lalu juga dalam hal ini juga pemerintah Singapura ini akan bekerja sama dengan perusahaan untuk merancang ulang pekerjaan dan juga mendukung peningkatan teknologi. Nah, yang ketiga itu ada digitalize the sector to drive productivity initiative, yang mana di sini tujuannya adalah untuk mendorong adopsi solusi digital di kalangan perusahaan kecil dan juga mikro di bawah logistik industry development. Lalu juga pemerintah Singapura bisa bermitra dengan SCM dan juga asosiasi perdagangan yang tujuannya adalah untuk memberikan saran kepada perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi solusi-solusi digital. Lalu juga pemerintah Singapura akan membangun visibilitas data industri dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya industri seperti aset dan juga infrastruktur. Dan yang keempat adalah support internationalization by building new specialization and tapping into regional markets, yang mana di sini perusahaan itu akan membangun kemampuan spesialisasi di area baru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menangkap peluang yang ada di pasar internasional. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait rekomendasi dan implementasi upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui sektor jasa pada program pemerintah. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah terkait Bank Bulion pertama di Indonesia. Jadi baru-baru ini pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo meresmikan 2 Bank Bulion pertama di Indonesia, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Nah,
tujuan dari Bank Bullion sendiri adalah untuk menjaga cadangan emas tetap berada di dalam negeri, mengurangi kebutuhan devisa, dan memperkuat sektor jasa keuangan dengan diversifikasi produk layanan. Kemudian selanjutnya, boleh next. Nah, kemudian apa kaitannya Bank Bullion ini dengan sektor jasa? Nah, Bank Bullion ini beroperasi dalam sektor jasa keuangan yang menyediakan layanan seperti deposito emas, pembiayaan, perdagangan, dan kustodian emas. Nah, kemudian dampaknya apa bagi sektor jasa? Yang pertama adalah memperluas layanan jasa keuangan dengan instrumen investasi berbasis emas. Kemudian, meningkatkan peran industri perbankan dan investasi dalam menjaga cadangan emas di dalam negeri. Kemudian, bisa memungkinkan lebih banyak masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengakses layanan keuangan berbasis emas. Kemudian, nah, ada pula kutipan dari Menteri BUMN, yaitu Pak Erick Thohir, bahwa Bank Bullion pertama di Indonesia ini dapat mendorong masyarakat untuk mulai menabung emas. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian dalam Bank Bullion ini tentunya ada kritik dan saran untuk meningkatkan produktivitas sektor jasa nasional. Nah, Bank Bullion ini akan efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas sektor jasa nasional jika yang pertama adalah menghadirkan layanan inovatif, yang kedua adalah meningkatkan cadangan devisa, kemudian mendukung dan meningkatkan hilirisasi industri emas dalam negeri, kemudian berperan sebagai enabler, yaitu meningkatnya permintaan global terhadap emas. Bank Bullion di sini dapat berperan sebagai enabler dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan di pasar domestik. Kemudian untuk slide selanjutnya. Nah, kemudian dari Bank Bullion sendiri ini juga mengalami beberapa tantangan. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat bahwa di industri jasa keuangan sebelumnya itu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan. Oleh karena itu, makanya penting bagi pemerintah dan OJK untuk menciptakan regulasi yang melindungi konsumen dan membangun kepercayaan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah regulasi yang ketat, di mana pengelolaan Bank Bullion ini harus mematuhi regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Kemudian tantangan yang terakhir adalah modal awal yang besar, di mana ketika mendirikan Bank Bullion ini memerlukan investasi awal yang signifikan. Nah, ini bisa menjadi penghalang bagi beberapa institusi untuk berpartisipasi dalam pasar ini. Kemudian, di slide selanjutnya. Nah, program yang kedua adalah terkait makanan bergizi gratis atau MBG. Jadi MBG ini dimulai di tahun ini, di awal tahun bulan Januari 2025, di mana tujuannya itu untuk 20 juta siswa dengan rencana perluasan hingga mencakup 83 juta penerima. Nah, angka ini termasuk dengan ibu hamil. Kemudian program ini akan melibatkan dan menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja baru di sektor jasa kuliner dan logistik. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, kemudian apa dampaknya MBG ini bagi sektor jasa? Yang pertama ini adalah akan menciptakan jutaan lapangan kerja dalam sektor jasa makanan dan catering. Kemudian di sektor logistik bisa mendapatkan manfaat dari pengangkutan bahan makanan dan distribusi ke sekolah serta penerima manfaat lainnya. Kemudian, jasa penyediaan makanan dan layanan catering mengalami peningkatan permintaan akibat program ini. Kemudian, slide selanjutnya. Nah, ada kutipan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, di mana untuk sekarang ini MBG ditingkatkan dari 71 triliun ditambah 100 triliun rupiah sehingga menjadi 171 triliun rupiah. Nah, jumlahnya ini akan meningkat, maka diharapkan akan menjadi dampak yang besar bagi UMKM di seluruh Indonesia. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kritik dan tantangan program MBG untuk meningkatkan produktivitas sektor jasa. Selanjutnya,
Nah, ini akan berkaitan dengan yang pertama, pengelolaan anggaran yang seimbang, dan kemudian ini akan berkaitan dengan sumber pendanaan yang jelas, di mana tadi disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah ini membutuhkan tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk mempercepat program ini, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap defisit anggaran. Maka dari itu, untuk pengelolaannya sendiri diperlukan pengelolaan anggaran yang seimbang dan sumber pendanaan yang jelas. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah dukungan terhadap UMKM. Nah, program MBG ini akan efektif jika melibatkan rantai pasok di mana partisipasi UMKM ini bisa untuk merupakan bagian penting dari sektor jasa. Nah, kemudian ada juga pendapat dari anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Dr. Andes Slamet, di mana persyaratan ketat dalam pengadaan bahan pangan dapat menyulitkan UMKM untuk berpartisipasi, sehingga manfaat ekonomi tidak dirasakan secara merata. Nah, kemudian terkait hal ini, maka memiliki tantangan juga pada stabilitas harga di sektor jasa makanan. Nah, program ini akan berjalan baik jika tidak menyebabkan gangguan pada harga bahan baku dan jasa makanan akibat permintaan yang melonjak. Nah, kemudian juga ada peneliti dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, bahwa program MBG ini berpotensi menggeser keseimbangan pasar jika tidak diiringi dengan kebijakan stabilisasi harga dan insentif bagi pelaku usaha jasa makanan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian pemerintah juga meluncurkan Danantara Indonesia, di mana ini baru diresmikan pada 24 Februari 2025, di mana Danantara ini akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar US dollar. Kemudian selanjutnya. Nah, Danantara ini akan mendukung berbagai sektor jasa, termasuk teknologi informasi yang baru-baru ini terkait dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian energi terbarukan, dan agribisnis. Kemudian, apa dampaknya Danantara ini bagi sektor jasa? Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan startup teknologi dan AI yang merupakan bagian dari sektor jasa digital. Kemudian yang kedua adalah investasi dalam negeri terbarukan mendukung perkembangan jasa konsultasi dan engineering di bidang energi hijau. Kemudian yang terakhir adalah sektor keuangan dan investasi berkembang melalui pengelolaan aset senilai lebih dari 900 miliar US dollar. Kemudian slide selanjutnya. Nah, kemudian kritik dan saran untuk Danantara sebagai penunjang sektor jasa. Jadi program Danantara ini akan berjalan efektif dalam meningkatkan produktivitas apabila memanfaatkan teknologi di mana sekarang zamannya adalah digitalisasi dan pemanfaatan AI. Kemudian adalah mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada global talent dan capabilities. Kemudian good governance, yaitu prioritasi yang baik untuk investasi dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan peluang yang dibaca. Dan yang terakhir adalah kolaborasi global, di mana memperkuat jejaring secara global, terutama dengan negara-negara pengimpor untuk memperkuat pasar ekspor. Nah, kemudian, Danantara ini menghadapi beberapa tantangan tertentu. Yang pertama adalah regulasi dan payung hukum yang belum kuat, karena Danantara ini merupakan program yang memang baru dirilis. Kemudian yang kedua adalah kesiapan sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Danantara yang cenderung kecil. Jadi di sini pemerintah harus meyakinkan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah tantangan keamanan cyber dan ancaman teknologi atau disrupsi teknologi di zaman sekarang ini. Kemudian untuk slide selanjutnya. Nah, kemudian ini ada kutipan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita, rakyat Indonesia. Jadi ini salah satu
bagaimana dan antara Indonesia ini direalisasikan. Kemudian untuk slide selanjutnya. Ya, kemudian ada rekomendasi yaitu dari segi Astacita, yaitu rekomendasi peningkatan produktivitas dari segi sektor jasa di program pemerintah. Oke, dimulai dari next. Nah, dimulai dari Astacita poin 3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, kemudian mengembangkan industri kreatif, dan juga melanjutkan pengembangan infrastruktur. Program yang sudah berjalan yaitu adalah BIP, yang mana ini adalah pembantuan insentif pemerintah untuk pelaku sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif sebesar 60 miliar di tahun 2021 yang mencakup 7 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian juga ada rekomendasi program yaitu peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM di sektor jasa. Nah, ini bertujuan untuk mempermudah akses pemodalan bagi pelaku UMKM di sektor jasa melalui kredit bunga rendah dan juga program pendampingan. Selanjutnya, nah di sini ada kaitannya dengan sektor jasa, yaitu di Astacita nomor 3 itu ada di bagian industri kreatif, yang mana tadi seperti bantuan insentif pemerintah dan juga transportasi pergudangan seperti tujuan untuk mendukung efisiensi logistik. Lalu ada dampak dari sektor jasa ini, yaitu investasi infrastruktur digital meningkatkan efisiensi sektor informasi dan juga komunikasi hingga 18% per tahun. Dan juga ada program BP ini juga membantu pelaku usaha UMKM di sektor jasa kreatif untuk mengakses pembiayaan dengan bunga rendah. Lalu ada subsektor pariwisata ini mencatatkan peningkatan lapangan kerja sebesar 8% pada tahun 2024 akibat pemulihan pasca pandemi, dan juga proyek strategis nasional atau PSN seperti Jalan Tol Trans Sumatera, yang mana mengurangi biaya distribusi sehingga 15%, juga mendukung subsektor transportasi dan juga pergudangan. Lanjut. Nah, di sini ada kritik dan saran untuk Astacita ketiga, yaitu ada di bagian pemerataan investasi infrastruktur, lalu juga ada pendampingan UMKM, serta ekspansi infrastruktur digital dan juga transformasi industri kreatif. Lanjut. Nah, di sini ada tantangan pengimplementasian pada program Astacita ketiga, yaitu dimulai dari keterbatasan anggaran, yang mana adanya tekanan fiskal yang signifikan pada segi anggaran yang dapat menghambat realisasi program secara penuh. Juga kemudian ada di bagian kapasitas SDM, yang mana adanya keminiman pendidikan vokasi yang relevan yang dibutuhkan di industri dalam setiap daerah itu tidak merata. Lalu ada ketimpangan infrastruktur, di mana investasi infrastruktur ini terkonsentrasi pada perkotaan besar, yang mana daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau itu belum mendapatkan manfaat langsung dari program di infrastruktur sendiri. Lalu ada resiko keamanan cyber, yang mana di sini adanya ancaman keamanan cyber yang dapat mengganggu operasional bisnis. Lanjut. Nah, di sini Astacita poin keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia dari segi sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Program yang berjalan adalah pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, yang mana ini menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Lalu ada rekomendasi programnya seperti pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor jasa. Lanjut. Kaitannya sendiri di sektor jasa pada program Astacita keempat, yaitu adalah pada pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, yang mana menyediakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas kerja di sektor jasa. Lalu ada kesetaraan gender, yaitu gunanya mendorong partisipasi perempuan dalam sektor jasa kreatif dan layanan publik melalui program pengarus utamaan gender. Lalu ada inklusi penyandang disabilitas, yang mana memberikan pelatihan khusus dan aksesibilitas tempat kerja bagi penyandang disabilitas. Nah, dampaknya sendiri adalah meningkatkan daya saing global tenaga kerja di Indonesia seperti subsektor di perhotelan dan transportasi. Lalu juga ada
partisipasi perempuan di sektor jasa itu meningkat hingga 35%, terutama pada subsektor ekonomi kreatif seperti desain grafis dan juga produksi konten digital. Lalu ada program PKG yang mana tujuannya untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta adanya penyandang disabilitas itu mendapatkan kesempatan kerja di sektor jasa melalui pelatihan berbasis inklusi. Lanjut. Kemudian ada kritik dan saran pada program Asta Cita keempat ini, yaitu dari segi pemerataan investasi SDM, yang mana harusnya dialokasikan anggaran pelatihan tenaga kerja secara merata di luar daerah Jawa guna mendukung sektor jasa lokal. Lalu ada pendampingan teknis berkelanjutan dengan cara menambahkan program mentoring bagi peserta pelatihan untuk memastikan penerapan kompetensi di tenaga kerja itu berjalan dengan lancar. Lalu ada ekspansi infrastruktur digital, yaitu seperti pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung sektor telekomunikasi, internet, dan komunikasi dengan layanan berbasis teknologi. Lalu ada penguatan inklusi gender sektor teknologi, ini menargetkan 40% partisipasi perempuan dalam program studi STM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, melalui beasiswa dan kampanye inspiratif. Lanjut. Kemudian ada tantangan dalam mengimplementasikan program Asta Cita keempat ini sendiri, yaitu dimulai dari kesenjangan keterampilan, yang mana keterampilan tenaga kerja saat ini tuh diperkirakan masih usang di tahun 2030 akibat perubahan teknologi yang cepat. Lalu ada ketimpangan gender, yang mana ketimpangan gender ini masih rendahnya dominasi dari perempuan dibandingkan laki-laki pada profesionalitas pekerjaan. Lalu ada inklusi penyandang disabilitas, yang mana minimnya infrastruktur yang ramah untuk penyandang disabilitas, yang mana itu menghambat integrasi penyandang disabilitas dalam kinerja di sektor jasa. Lalu ada budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, menyebabkan terhambatnya partisipasi di Indonesia itu dari sektor jasa ini dalam segi profesionalitas karena norma sosial. Lanjut. Nah, lalu ada program Asta Cita kelima, yang mana melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Di sini ada program yang berjalan, yaitu optimalisasi infrastruktur untuk hilirisasi. Lalu ada juga rekomendasi program seperti pengembangan layanan konsultasi bisnis. Lanjut. Nah, kaitannya program Asta Cita kelima ini dengan sektor jasa, yaitu ada pada bagian penelitian dan pengembangan atau R&D, yang mana ini mendukung proses hilirisasi dengan menyediakan layanan riset teknologi guna meningkatkan efisiensi pengolahan bahan mentah dan juga produk jadi bernilai tambah. Lalu ada pada sektor transportasi dan logistik, yang mana menjadi pengembangan kawasan industri dan juga smelter, yang mana juga memerlukan layanan logistik yang efisien untuk distribusi bahan baku dan produk jadi tadi. Kemudian yang dilanjutkan pada konsultasi bisnis, yang mana di sini adanya layanan konsultasi bisnis dalam segi pemasaran, manajemen, dan juga teknologi guna membantu perusahaan dalam mengadopsi strategi hilirisasi yang optimal. Lalu ada dampak Asta Cita kelima bagi sektor jasa ini dimulai dari meningkatnya kebutuhan terhadap jasa transportasi, kemudian perdagangan dan juga logistik pada proses hilirisasi untuk mendukung distribusi bahan baku dan juga produk jadi. Lalu ada hilirisasi juga, ini membuka peluang bagi pelaku usaha UMKM di sektor jasa kreatif untuk mendukung dari segi seperti kemasan, branding, dan juga pemasaran produk hasil hilirisasi. Lalu ada pengembangan kawasan industri, yang mana menciptakan lapangan kerja baru pada subsektor seperti perhotelan, transportasi, dan juga layanan profesional. Lalu ada dengan dampaknya ini mengurangi ekspor bahan mentah, dan juga seperti konsultasi bisnis dan teknologi akan berperan dalam meningkatkan daya saing produk jadi di pasar global. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada kritik dan saran untuk program Asta Cita kelima, yaitu dimulai dari pendampingan UMKM, yang mana menjadi program pelatihan dan mentoring bagi pelaku UMKM
agar mendapat kontribusi dalam proses hilirisasi secara efektif. Lalu ada ekspansi infrastruktur digital yang mana untuk mendukung subsektor logistik berbasis teknologi, lalu diversifikasi produk hilirisasi yaitu fokus untuk mengembangkan produk setengah jadi dan juga jadi untuk meningkatkan posisi Indonesia di rantai nilai global. Lalu ada insentif fiskal dan non fiskal yaitu memberikan insentif pajak tambahan bagi perusahaan yang mau investasi di teknologi ramah lingkungan. Salah satu bentuk contohnya itu menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok industri hilirisasi. Lanjut. Lalu ada tantangan pengimplementasiannya sendiri pada program Asta Cita kelima ini, yaitu dimulai dari kesenjangan geografis, sama seperti dimulai dari kawasan industri yang masih terpusat di wilayah-wilayah tertentu hingga distribusi manfaatnya tidak secara merata dirasakan. Lalu ada ketergantungan teknologi asing, yaitu masih bergantung pada teknologi import sehingga masih mengurangi nilai tambah domestik. Lalu ada regulasi yang tidak konsisten, yang mana perubahan kebijakan ekspor bahan mentah itu seringkali menciptakan ketidakpastian bagi investor. Lalu yang terakhir ada biaya investasi yang tinggi, yang mana di sini membangun fasilitas register dan kawasan industri itu memerlukan investasi yang bernilai tinggi sehingga tidak semua perusahaan mampu memenuhinya. Lanjut. Baik, berikutnya ada Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi programnya berjalannya itu pemberdayaan desa melalui pariwisata. Pemerintah itu fokus pada pembangunan desa untuk pemerataan ekonomi termasuk pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif di pedesaan. Termasuk juga sekarang kan banyak istilahnya contoh-contoh desa wisata dan desa-desa yang berkelanjutan gitu ya. Nah, rekomendasi program pengembangan dewasa ini mendorong desa wisata ini mendorong setiap desa untuk mengembangkan potensi wisata lokal didukung oleh infrastruktur dan promosi yang memadai. Lalu berikutnya kaitannya dengan sektor jasa itu apa? Jadi sektor jasa itu berperan dalam mempercepat kemajuan di desa karena pengembangan sektor ini dapat memberikan akses kepada masyarakat desa terhadap layanan yang sebelumnya terbatas. Nah, selain itu juga ada pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan transportasi. Selain itu juga sebenarnya kan istilahnya itu desa ini yang dikembangkan menjadi wisata, wisata juga kan menjadi salah satu poin jasa lainnya ya. Nah, maka dari itu ini akan mempercepat atau memperbaiki kinerja sektor jasa dari tahun sebelumnya. Nah, terus berikutnya dampak bagi sektor jasa. Yang pertama, menciptakan pasar baru untuk lembaga pendidikan, penyedia pelatihan keterampilan, permintaan baru bagi penyedia layanan kesehatan, memacu tumbuhnya sektor jasa keuangan mikro, lalu permintaan dan akan layanan transportasi dan logistik juga akan meningkat. Nah, sebenarnya untuk kritik dan sarannya apa sih untuk Asta Cita 6 ini sebagai penunjang sektor jasa? Jadi program ini akan berjalan efektif dalam meningkatkan produktivitas nasional jika yang pertama itu meningkatkan infrastruktur desa, yang kedua itu ada pemberdayaan komunitas desa, yang ketiga membangun ekonomi lokal, lalu yang terakhir pemberdayaan komunitas desa. Dan tantangan yang dihadapi oleh Asta Cita ke-6 ini, yang pertama keterbatasan sumber daya, itu masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tenaga terampil, dan pendanaan. Terus yang kedua kesenjangan antar wilayah, jadi ada perbedaan kondisi di berbagai wilayah di Indonesia. Terus yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman atau tidak percaya diri terhadap program yang dijalankan. Terus berikutnya ada birokrasi dan regulasi. Jadi masih ada administrasi yang rumit, terus ada tumpang tindihnya kebijakan dan lainnya. Dan yang terakhir pengelolaan dana yang tidak transparan. Lalu berikutnya ada di Asta Cita 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Jadi program perjalanan itu reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi itu yang berdampak positif dalam pada sektor jasa dengan menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan efisien. Terus rekomendasi programnya adalah digitalisasi pelayanan publik, jadi menerapkan e-government untuk mempermudah perizinan layanan publik lainnya sehingga si sektor jasa ini lebih efisien. Nah, kaitannya dengan sektor jasa ini apa sih untuk politik ini? Karena
sebenarnya terlihatnya seperti tidak langsung ya. Nah, sektor jasa itu berperan dalam mendukung reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi. Jadi, seperti ada reformasi pemerintahan dan administrasi, peningkatan layanan publik, sektor jasa keuangan. Nah, dampak bagi sektor jasa sendiri itu ada yang pertama, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, lalu berikutnya perbaikan sistem administrasi, yang ketiga profesionalisme, dan yang terakhir ekspor dan investasi juga akan naik. Nah, kritik untuk dan saran untuk asas cita ketujuh ini apa sih? Yang pertama, peningkatan transparansi. Jadi, seperti yang tadi sudah disebutkan, kalau misalkan lebih transparan itu akan mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber dayanya. Yang kedua, reformasi sistem hukum, iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat proses perizinan. Dan yang ketiga, ada efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, dan mengurangi hambatan bagi sektor bisnis dan industri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, itu adalah penguatan sektor keuangan mikro. Jadi meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, memperluas basis konsumsi, dan menggerakkan ekonomi lokal. Nah, kalau tantangannya yang dihadapi oleh Asta Cita Ketujuh ini saat ini adalah yang pertama ada birokrasi yang kompleks, yang kedua ada resistensi terhadap perubahan, yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia, yang keempat koordinasi antar lembaga, dan yang terakhir ada pengawasan yang tidak optimal. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah sektor jasa adalah sektor yang mengandalkan keterampilan manusia untuk menyediakan atau produk menyediakan produk atau layanan. Nah, sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang. Yang kedua, sektor jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis aktivitasnya, seperti perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, dan lainnya. Yang ketiga, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sektor jasa adalah inovasi teknologi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, infrastruktur, upah, dan permintaan konsumen. Yang terakhir, kinerja sektor jasa terus berkembang dengan kontribusi yang semakin besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya daya saing, ketergantungan pada tenaga kerja, serta perluasan adopsi teknologi yang lebih tinggi. Lalu ada berikutnya yang kelima, bila dibandingkan dengan Singapura, sektor transportasi pergudangan itu masih tertinggal ya. Dibandingkan Singapura yang memiliki infrastruktur yang bagus, sistem logistik yang lebih maju, serta tingkat produktivitas sektor transportasi yang tinggi. Yang terakhir, untuk program-program yang dapat meningkatkan sektor jasa, ada Bank Bulian, program makanan bergizi gratis, pengembangan sektor wisata, berfokus pada penguatan sektor jasa keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan lainnya. Dan ini ada kutipan berikutnya, ini kutipan terakhir dari Rosanto Dwi Handoyo sebagai peneliti akademisi FEB Unair, bahwa ketika sudah mulai terbuka di sektor jasa, maka kita juga harus meningkatkan SDM. Salah satunya yakni membekalinya dengan skill agar mampu bersaing. Oleh karena itu, kita saat meluluskan mahasiswa dari perguruan tinggi tidak hanya membekali dengan hard skill saja, tapi juga harus dengan soft skill. Karena kalau misalnya di sektor jasa ini itu lebih banyak penggunaan soft skill dibandingkan sama hard skill-nya. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih.